kalau jadi pejabat jangan baperan ya. Anggota DPR juga kalau bisa jangan baperan dan tidak melaporkan ketika ada orang menyerang harkat dan martabatnya itu ya. Jadi mereka harus dididik supaya kuat mentalnya. Pergi ke pasar beli nasi. Ekspresi politik jangan didiskriminasi. Iya. Iya, jangan dikriminalisasi. Nah, untuk kondisinya sekarang, tekanan terhadap kebebasan sipil mengalami kenaikan. Hal ini bisa terlihat dari sejumlah tindakan intimidasi, bahkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dalam bentuk kritik dan pendapat yang dinilai dapat menyinggung kekuasaan ataupun institusi pemerintah tertentu. Nah, berdasarkan data yang saya baca, sepanjang 2023 terdapat 89 kasus serangan dan hambatan terhadap beberapa jurnalis, kelompok jurnalis, dan media. Bahkan dalam artikel tersebut disebut bahwa puncak dari serangan dan hambatan ini adalah saat pencalonan wakil presiden yang terhubung dengan politik dinasti. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah kasus Aiman, di mana beliau menyatakan bahwa polisi tidak netral. Kemudian beliau diancam dengan pasal 28 Undang-Undang UU ITE. Nah, melihat kondisi tersebut bisa dibilang ironis ya, karena kebebasan berekspresi sejatinya merupakan salah satu elemen yang penting dalam demokrasi dan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Baik, melihat kondisi tersebut, kita akan mendiskusikannya pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ahmad Sofyan. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Ya baik, Bapak Sofyan akan berbicara mengenai hukum pidana yang menjadi dasar kriminalisasi terhadap ekspresi politik. Kalau dari point of view hukum pidana, kriminalisasi terhadap ekspresi politik tuh kayak gimana sih Pak? Seperti itu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih ya Pak narasumber peserta diskusi yang diadakan oleh Elsam. Nah, saya akan menyampaikan, jadi sebetulnya kriminalisasi untuk menyampaikan ekspresi politik ya dalam konteks hukum pidana kita. Jadi saya bicara dari konteks hukum pidana, norma-norma yang ada dalam hukum pidana. Tidak ada satu pasal pun dalam hukum pidana kita yang menyatakan bahwa ketika menyampaikan ekspresi politik itu sebagai kejahatan atau kebebasan berekspresi ya, menyampaikan pandangan dan sikap politiknya sebagai kejahatan. Namun ketika menyampaikan ekspresi atau pandangan tersebut dikaitkan dengan norma yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tetapi selalu dikaitkan pertama ya, bahwa perbuatan itu ada kaitan atau tidak dengan perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah. Itu satu ya. Nah, yang kedua, apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan menyebarkan perasaan kebencian kepada individu atau golongan-golongan lainnya ya. Yang ketiga, apakah pernyataan yang disampaikan di depan publik itu menodai agama atau tidak. Dan yang keempat, nah ini yang paling sering ya, paling sering termasuk Aiman juga kena, yaitu menyampaikan ekspresi itu terkait dengan menyampaikan berita bohong ya, berita bohong yang menimbulkan keonaran atau berita yang tidak pasti
yang patut diduga menimbulkan keonaran, atau berita yang tidak lengkap yang patut diduga bisa menimbulkan keonaran. Nah, saya akan ulas ya secara singkat norma-norma itu yang dipakai kepada seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Ya, orang lain ini bisa rejim yang berkuasa, khususnya rejim yang berkuasa. Jadi ternyata pernyataan tersebut bisa membuat popularitas dari orang yang ada dalam rejim itu menjadi berkurang, elektabilitasnya menjadi mungkin saja tidak terpilih, atau mengungkap satu kebenaran ya, tetapi dituduh sebagai menyebar kabar bohong, sehingga kabar bohong itu pun akhirnya diperiksa. Normanya yang akan saya jelaskan secara singkat dalam 5 menit saja, walaupun ini mustahil. Kemudian yang kedua, nanti ada beberapa contoh kasus ya, bagaimana norma ini dipakai. Nah, ada 3 undang-undang yang selalu digunakan oleh rejim untuk mempidanakan orang yang menyampaikan pandangan yang berbeda ini. Pertama, Undang-Undang tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal yang dipakai itu adalah pasal 14 dan pasal 15. Pasal 14 ada ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15. Jadi pasal-pasal ini adalah, undang-undang ini sebetulnya dibuat ketika Indonesia baru merdeka. Ada kekhawatiran bahwa wilayah-wilayah Indonesia itu terpecah belah. Yang kedua, ada kekhawatiran kelompok-kelompok yang pro kepada Belanda, sehingga kelompok-kelompok ini menyebarkan kabar bohong yang tujuannya apa? Untuk menimbulkan kekacauan di republik ini. Jadi tujuannya adalah menimbulkan kekacauan dengan menyebarkan kabar yang tidak benar itu, ya, agar ada perpecahan tadi itu antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara kelompok dengan kelompok lain yang ingin sebetulnya melanggengkan afiliasinya dengan rejim yang waktu itu berkuasa, yaitu Belanda, atau ya ingin punya negara sendiri juga atau provinsi sendiri menjadi negara merdeka. Itu situasi politik sehingga undang-undang ini dipakai. Tetapi undang-undang ini dipakai pasal 14 dan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15, setiap orang yang menyebarkan, memberitakan kabar bohong. Ya. Lalu polisi menyatakan keonaran. Keonarannya ini apa? Tafsir mereka adalah ketika terjadi pro kontra di dalam media sosial. Nah, itu dianggapnya keonaran. Kan kacau, coba pikirin ya. Otaknya perlu dicuci menurut saya. Keonaran itu di dalam Undang-Undang 146 adalah adu fisik ya. Bukan pro kontra, perbedaan pendapat di dalam sebuah media sosial yang di dalamnya itu ada pernyataan-pernyataan, begitu ada seseorang membuat statement lalu diposting, lalu ada komentar-komentar di bawah ya. Itu dianggap keonaran sama penyidik. Dianggap keonaran. Sehingga Aiman pun pakai pasal 14. Haris Azhar juga pakai pasal 14. Ya. Jadi siapapun yang membuat statement di dalamnya ada komentar, pakailah pasal 14. Kenapa pakai pasal 14? Nafsu untuk menahan. Karena pasal 14 ini ancaman pidananya 10 tahun. Ya, karena 10 tahun diletakkan. Walaupun nanti pembuktiannya jaksa juga kelimpungan membuktikan pasal 14. Beberapa kali saya jadi ahli untuk membuktikan keonaran, saya bilang, Anda nggak paham. Yang dimaksud dengan keonaran di dalam pasal 14 dan pasal 15 itu adu jotos, adu fisik. Bukan pro kontra di dalam media sosial. Tuh. Oh kan akan dapat menimbulkan keonaran. Anda yakin nggak dengan postingan itu pasti akan ada adu jotos? Enggak juga. Jadi ukurannya adalah saintifik. Itu pasal 14. Jadi ketika kita menyampaikan kabar kemudian menimbulkan ada friksi, viral, pakailah pasal 14 oleh rejim. Karena itu Undang-Undang 1 tahun 46 ini oleh KUHP baru dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Tapi kapan mulai nggak berlaku lagi? 2 Januari 2026, lama lagi.
Ada kelompok-kelompok yang ingin, terutama kelompok Kontas, kalau nggak salah Kontas melakukan judicial review untuk menyatakan pasal 14, 15 ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kan prosesnya panjang. Itu satu ya. Yang kedua, yang sering juga dipakai dalam mengkriminalkan adalah pasal 156 di dalam KUHP. Itu tadi pasal Undang-Undang 1 tahun 46. KUHP pasal 156 dan pasal 156 huruf A. Jadi pasal 156 ini itu adalah pasal di muka umum menyatakan perasaan permusuhan dan kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat. Dan ancaman pidananya adalah 4 tahun. Tapi ini jarang dipakai, selalu diuntukkan dengan pasal 14 huruf A. Karena kalau ancaman pidananya paling lama 4 tahun, orang itu kan nggak bisa ditahan. Jadi dipaksakanlah pakai pasal 14 yang sebetulnya tidak sesuai dengan konteks saat ini ya. Jadi pasal 156 juga digunakan ketika ada menyampaikan perasaan permusuhan di depan umum. Jadi ekspresi politik itu dianggap sebagai perasaan permusuhan dan kebencian dan penghinaan. Itu tafsir yang dilakukan oleh penyidik atas laporan tertentu dianggap membahayakan rejim yang berkuasa. Kemudian pasal 156A. Nah, ini dianggap juga pasal menodai agama. Ketika ada kampanye-kampanye tertentu yang menyerempet soal agama, ya, nyerempet tentang agama atau ekspresi kita mengkritik aliran-aliran tertentu atau tafsir tertentu dianggap sebagai menodai agama. Ya. Jadi pasal 156 ini juga dipakai terkait dengan penyampaian pandangan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang ITE. Ya. Jadi undang-undang yang saya sebutkan tadi ditafsirkan dengan luas, termasuk juga dengan sarana elektronik. Yang tadi itu yang saya sebutkan tadi. Padahal maksud dari undang-undang itu bukan menggunakan sarana elektronik, tetapi itu juga digunakan. Jumhur Hidayat pasal 14 juga dipakai. Ya. Ya. Kemudian juga Haris Ajhar pasal 14 dipakai, ya. Yang sebenarnya adalah itu konteksnya elektronik. Nah, pasal 27 ayat 3 ya tentang pencemaran nama baik yang jungto pasal 310 311 KUHP. Jadi di dalam Undang-Undang ITE yang juga sering dipakai untuk mengkriminalkan pandangan-pandangan yang untuk menyampaikan kritik, saran, ya, itu dianggap sebagai penghinaan. Jadi sebetulnya rejim atau penyidik itu ya, beberapa kali saya ditanya pada tingkat penyidikan, mereka nggak bisa membedakan mana itu kritik, mana itu sebenarnya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu ditujukan pada orang, bukan jabatan. Jelas pada orang. Ya, tapi dia nggak bisa membedakan itu. Ya. Soalnya juga dia gimana ya? Pendidikannya cuma SMA, kemudian jadi penyidik. Ya, itu jadi masalah memang. Sehingga kadang-kadang di tingkat penyidikan mereka selalu panggil ahli. Apa sih Pak yang dimaksud dengan penghinaan itu? Objek penghinaan itu apa sih Pak? Kalau ahlinya sesat, sesatlah penyidik tadi itu. Itu dia masalahnya. Karena dia tamat SMA. Ya. Kadang-kadang menjelaskan kata penghinaan panggil ahli bahasa. Ahli bahasa saya bilang nggak tepat. Dia pasti buka kamus. Mendingan Bapak buka kamus saja. Kalau mau manggil ahli bahasa. Ahli pidana yang bisa menafsirkan dan dia bisa lihat ke belakang kenapa pasal itu dibuat. Tuh. Nah, itu pasal 27 ya. Pasal lalu yang terakhir adalah pasal 28. Ya, 28 ini sebetulnya berkaitan dengan pasal 156 yang saya sebutkan tadi, menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Nah, ini juga masalah. Ukuran rasa kebencian apa? Rasa permusuhan itu apa? Itu selalu saya dengungkan di pengadilan. Apa sih? Bisa jadi si A menyatakan itu rasa permusuhan, si B menyatakan tidak. Jadi nggak ada ukuran yang pasti, ya. Sama seperti kita minum kopi, si A kalau nggak pakai gula merasakan pahit, si B menikmatin, kan jadi beda. Nggak ada ukuran yang saintifik untuk menyatakan rasa itu. Dan terakhir adalah saya mau ungkap beberapa kasus di mana menyampaikan pandangan ini kena pidana ya. Pertama, ini kasus-kasus di mana saya pernah memberikan keterangan ahli. Yang pertama kasus Saipul Mahdi, mungkin
ada yang masih kenal ya, di Banda Aceh. Jadi beliau menyampaikan sebuah statement di WhatsApp group ya, yang isinya nggak lebih dari 200. Dia mengkritik bahwa rejim yang berkuasa di Fakultas Teknik itu sudah kehilangan hati nuraninya. Penyataannya itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa pimpinan fakultas sudah kehilangan hati nuraninya, tapi dianggap sebagai kejahatan dan diputus 3 bulan sampai banding. Ya, saya dan beberapa ahli datang ke Banda Aceh untuk menyatakan itu bukan. Apalagi grupnya terbatas, cuma 200 orang dan tidak menyebut orang tertentu tapi jabatan. Objek pencemaran nama baik bukan jabatan. Tapi tetap aja hakimnya nggak mau dengar kita, dihukum 3 bulan walaupun percobaan. Tapi kan gimana ya, ini orang di kampus lagi nih, itu di kampus. Orang kampus menyampaikan pandangan yang berbeda dianggap sebagai, dan dekannya juga keterlaluan ya, yang begitu-gitu pun jadi dilapori polisi. Nah yang berikutnya, saya juga pernah jadi ahli Jumhur Hidayat. Dia kan hanya menyampaikan di Twitter, dilingkannya ya, dan itu adalah pernyataan-pernyataan yang dia hanya kasih komen, link dari Kompas dia kasih komen ya, dikasih komen itu juga dianggap sebagai melanggar pasal 14, kan kacau ya, walaupun nggak ditahan ya. Jadi memang hakim kita juga perlu dididik juga ini sama Elsam menurut saya ya, supaya agak progresif dalam membaca undang-undang ya, nggak blow on lah semua yang dituntut jaksa dia setuju. Nah yang kasusnya Haris ini agak pintar hakimnya ya, agak pintar menurut saya. Saya berdebat itu dengan 5 jaksa di pengadilan ya, soal objek pencemaran nama baik itu bukan kepada jabatan atau institusi. Baca saya bilang tafsir yang dibuat oleh pedoman Kominfo, Jaksa Agung dan Polri, enggak. Dan itu juga maksud dari pembuat undang-undang. Tidak bisa, oh dia begini. Tapi hakimnya berani membebaskan dan tidak terbukti secara sah. Dan itu sedikit ya. Stella, kasus yang di Surabaya, saya juga jadi ahlinya di sana. Stella Monica, dia menyatakan pengalaman pribadinya di sebuah klinik. Ya, ini klinik ini tidak profesional. Mukaku bukan malah bagus, tapi malah hancur. Uangku sudah habis 20 juta. Diposting di IG. Itu dipidana. Bukan dipidana, dinyatakan pencemaran nama baik, masuk ke pengadilan, walaupun hakimnya agak berani dibebaskan. Tetapi kan setiap pembebasan itu harus di pengadilan, gimana ya? Capek kan? Capek. Nah, jadi undang-undang kita akan terus seperti ini, sehingga menurut saya ke depan apa yang harus dilakukan? Ini undang-undang yang saya sebutkan di pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu harus dicabut. Harus dicabut. Waktu di pengadilan Haris Azhar saya bilang, yang mulia mohon izin, pasal ini tidak tepat lagi dipakai. Memang di negara lain ada pasal seperti ini, tapi dia perdata. Kalau Anda memang dirugikan, ugat aja saya perdata dan lampiri bukti-buktinya kepada hakim. Kerugian apa yang Anda timbulkan. Jadi bukan masuk ke ranah pidana. Saya pikir ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Bisa saya simpulkan berarti ternyata pasal-pasal yang dipakai untuk kriminalisasi selama ini tuh berangkat dari tafsir dan pemahaman penegak hukum yang salah, seperti itu ya Pak ya? Iya, yang menyimpang. Baik. Ada satu pertanyaan besar dari saya pribadi. Tadi kan sudah menyebutkan beberapa aktor terkait kebebasan berekspresi yang dikriminalisasi ya. Pertanyaan besarnya, apa sih yang seharusnya aktor-aktor tersebut lakukan? Untuk Bapak Sofyan, saya penasaran terkait bagaimana cara menyelesaikan salah tafsir dari penegak hukum tadi, Pak. Ya, kalau saya gini ya, pertama undang-undang atau pasal-pasal itu cabut ya. Itu disebut dengan delik-delik verbal ya. Delik-delik verbal itu delik karena ucapan ya. Itu harusnya tidak menjadi tindak pidana. Yang kedua, ini kalau jadi pejabat jangan baperan ya. Anggota DPR juga kalau bisa jangan baperan dan tidak melaporkan ketika ada orang menyerang harkat dan martabatnya tuh ya. Jadi mereka harus dididik supaya kuat mentalnya. Jadi pejabat itu kan harus kuat mental. Bentar-bentar lapor polisi, bentar-bentar lapor polisi. Seandainya nggak ada yang melapor, ya mereka kuat mentalnya, maka polisi kan tidak
bekerja juga mencari-cari pasalnya di koret-koretnya gimana pasal yang tepat, karena ada titipan itu. Jadi pejabat itu ya. Yang ketiga, di samping itu pasal-pasal itu cabut, karena pasal-pasal itu masih ada ya, maka siapapun yang berkuasa bagaimana tidak polisi tidak memaksakan diri untuk menggunakan pasal-pasal itu. Jadi Kepolisian Republik Indonesia itu harus mengedukasi bahwa pencemaran nama baik itu memang ditujukan ketika orang diserang harkat dan martabatnya dan menimbulkan kerugian. Kalau tidak ada kerugian secara material, jangan pakai pasal 310 Jungto pasal 27 ayat 3. Itu delik material, ya. Kalau tidak bisa dibuktikan ya polisi jangan terimalah laporan itu. Jadi dia harus pasti dulu ketika harkat dan martabatnya diserang ada kerugian. Yang agak sulit itu pasal 28 dan pasal 156 pernyataan permusuhan, sehingga pasal itu memang harus dicabut, nggak ada cerita. Pasal itu 156, pasal 28 Jungto pasal 28 Undang-Undang ITE ya, itu harus dicabut. Kalau nggak itu menjadi dasar. Sama pasal 14, 15 Undang-Undang 1 tahun 46 itu sudah dicabut oleh Undang-Undang KUHP, tapi berlakunya kan lama lagi ya. Jadi menurut saya itu, tapi kalau tetap terjadi kriminalisasi ya dengan pasal-pasal itu, apa langkah yang harus dilakukan? Ya, pertama adalah peradilan seperti yang dilakukan oleh Aiman. Cuman ya masalahnya berhadapan dengan hakim. Hakim kita berani nggak untuk menyatakan bahwa penyitaan, penggeledahan itu ilegal, penetapan tersangka ilegal, berani nggak? Nah itu juga, jadi banyak penguatan yang harus dilakukan dan itu memang tergantung pada rejim yang berkuasa akan datang ya. Jadi pasal-pasal itu kalau bisa untuk sementara di-freeze dulu, masukkan dalam kulkas dan kulkasnya dikunci dan jangan dikeluarkan dari kulkas itu supaya tidak mudah digunakan. Dan kalaupun ada perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ucapan, ya udah masukkan aja ke perdata, gugat, buktikan apa kerugian yang muncul, lalu bertempur di pengadilan, tapi bukan menggunakan penegak hukum seperti polisi atau jaksa. Saya pikir itu. Terima kasih Pak, jawabannya sangat komprehensif ya Pak. Pergi ke pasar beli nasi. Ekspresi politik jangan didiskriminasi. Iya. Iya, jangan dikriminalisasi. Iya, udah. Agak flop tapi nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Saya Sasa pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat sore semuanya.